tertib dan muawalah. Tertib itu ya, misalnya Mbak Taskia sedang renang, ya. Kira-kira renang itu airnya cukup nggak 2 kulah tadi dengan standar 1 meter, lebar, panjang, tinggi 1 meter. Kolam renang Mbak Taskia itu kira-kira cukup nggak airnya 2 kulah tadi, memenuhi ya? Oke, ketika memenuhi 2 kulah, ya, apakah dengan begitu Mbak Taskia bisa langsung jebur ke dalam kolam renang dan langsung niat wudhu? Apa itu wudhu ada Rabbil hadis Allah tak jebur, sah nggak kira-kira? Biar dijawab Mas Imam Khairul Agung, sah nggak dengan tadi? Tidak, Pak. Kenapa? Nah, kan harus itu, Pak, tertib. Nah, kalau begitu seperti Mbak Taskia, caranya gimana? Sekalipun itu di kolam renang. Itu, Pak, harus ya nggak bisa langsung nyebur gitu, Pak, harus di tempat yang kering gitu, baru ambil airnya sedikit demi sedikit. Ya, oke, ya. Jadi Mbak Taskia bisa dari atas kolam, sebagaimana wudhu biasa begitu ya, tangannya membasuh muka sampai rambut, telinga, dan selanjutnya adalah kaki. Sekalipun itu di atas kolam renang. Jadi ada tartibnya. Kalau misalnya sekarang Mas Syakur tadi, ya Mas Khairul Akum sekalian, ketika wudhu di masjid segaf, masjid kampus, baru membasuh tangan, air keran mati, lalu nggak ada air kecuali di danau utaranya itu, gimana? Kira-kira boleh nggak cara supaya wudhunya tetap sah, Mas Imam? Air danau suci mensucikan enggak? Tidak. Kenapa? Kan itu, Pak, kalau ada kotorannya kan nggak suci, Pak. Berarti sungainya yang mandi dan wudhu di Sungai Demak Panjang itu boleh enggak itu? Tidak. Kenapa? Hati-hati loh, itu seluruh bantaran Sungai Demak orang-orangnya nggak sah semua itu wudhunya loh, sama mandi junubnya. Iya. Itu boleh itu, karena salah satu air yang suci mensucikan adalah air sungai kan. Kalau tidak air sungai adalah air yang melebihi 2 kulah. Kalau danau di utara Unisula itu suci mensucikan nggak? Boleh itu untuk mandi, boleh ya, karena itu juga walaupun tidak mengalir sepenuhnya, tapi airnya itu kan berganti karena ada lubang pembuangan. Jadi tidak seperti gelombang di belakang rumah yang kemudian mengenang. Kalau mengenang dan kotor itu memang nggak boleh. Jadi di danau, ya di sungai, sekalipun itu bahasa Jawanya butek ya, tidak jernih, tapi itu suci mensucikan. Jadi boleh. Jadi kalau tadi Mas Fahmi berwudhu di Masjid As-Segaf, ya misalnya kan, sama Mbak Kharisatul Fuada, tiba-tiba kerannya mati, ya sudah, dari basuhan tangan, ketika sudah wudhu dengan air keran wudhu masjid, itu boleh dilanjutkan sebenarnya di danau, selama belum kering airnya. Ya, yang ada di tangan tadi. Nah ini teman-teman penting. Oh Pak, kita kan masa sampai segitu, di dalam kondisi sedang lagi di perjalanan, ya lagi berkemah, camping di bukit-bukit, di gunung-gunung, sedang mendaki, kondisi begitu akan sangat mungkin, ya, gitu. Nah, bagaimana mensikapi itu? Itu tadi masih boleh sambungan muawalah tadi yang dimaksudkan di sini muawalah ya. Oke, itu adalah bersambungnya wudhu kita. Oke, ini sebentar saya pindah mejanya ya, baterainya masih habis. Jadi konsep terhadap muawalah meruntut itu adalah ketersambungan air wudhu dengan kita di tempat lain. Sebentar ya, saya tes.
Hah? Baik. Ya dia, Mbak Tazkiyah ya di layar ya. Jadi muawalah ini tidak diselingi dengan perkara lain. Tuh. Nah, perkara lain tadi kalau dari air masjid di Asgaf ke utara itu ke danau ya jangan sambil ngomong gitu. Langsung di dalam soal wudhu ketika berwudhu. Jadi Mas Fahmi nggak boleh dulu ambil tasnya ya langsung dari wudhu tadi di masjid langsung menuju ke danau ketika ingin. Tapi kalau enggak ya sudah ambil tas nanti di danau dimulai lagi wudhu dari awal gitu ya. Dan sampai Mas Fahmi juga di rumah lagi wudhu dipanggil ibunya baru basuh tangan. Fahmi ambilin itu pesonya di meja, diambilin ya. Tidak diambil peso tapi ambil kaos. Enggak, artinya ketika sudah diambilin tidak boleh lagi melanjutkan wudhu, harus memulai dari awal karena dia diselingin ya dengan perbuatan tindakan lain. Nah sunnahnya wudhu ini bersiwak ini agak banyak. Nah bersiwak ya teman-teman termasuk adalah lau'an asyukka ala ummati la'amrannahum bisiwak fi kulli sa'atin. Itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Andaikan tidak memberatkan umatku, maka Rasulullah menyatakan maka aku akan sunnahkan untuk bersiwak setiap waktu. Tapi itu berat, maka menjadi sunnah saja. Nah itu walau bi khirqah ya. Jadi Mas Lutfi Hakim itu ada belakang bajunya itu. Misalnya nggak sempat ke kamar mandi, nggak sempat sikat gigi, nggak sempat beli kayu siwak, ya. Walaupun khirqah itu ya kain gitu. Jadi baju kita itu sebenarnya boleh untuk siwak. Ya kadang jijik ya, gitu ya. Tapi itu boleh. Ya makanya ada di beberapa tempat orang sholat sebelum sholat lalu bajunya digosokin di giginya itu sebenarnya kesunahan. Ya yang bagus adalah kayu irak itu. Ya itu untuk siwak itu paling bagus 10.000 biasanya satu batang kecil. Bersungguh-sungguh memasukkan intisyak ya. Tapi kalau wudhu orang yang berpuasa enggak hindari intisyar dan intisyak tadi itu. Karena nanti kalau ternyata Mbak Salsabila wudhu ya lalu intisyak menghirup air ya ke dalam mulut berkumur ataupun intisyak tadi di dalam hidung dan masuk batal itu puasanya. Maka dihindari ya kalau lagi puasa intisyar sama juga berkumur itu dihindari saja. Mengulangi setiap basuhan 2 kali atau 3 kali mendahulukan anggota tubuh yang kanan menyela antara jemari, finger, menyela-nyela jenggot, lihyah ya dan menyempurnakan wudhu. Itu sunnahnya di dalam kriteria ketika kita berwudhu. Gitu. Jadi karena wudhu ini menjadi satu amal yang soleh, yang baik, sebaiknya dijaga, ya, sebaiknya dijaga. Dan karenanya kalau misalnya ya Mas Irfan, ya Mas Nurbowo, Mas Arif Rizal, ini salah satu tip ya, barangkali teman-teman berkenan Mas Adi itu. Kalau mau lebih smart, ya lebih mudah urusan. Biasanya orang-orang yang kita amati itu mereka yang menjaga wudhu. Betul. Loh, kenapa menjaga wudhu, Pak? Ya karena orang-orang yang menjaga wudhu, ya itu menjaga kesucian, menjaga dalam posisi tetap bersuci. Gitu. Kalau orang menjaga bersuci, maka Allah akan mencurahkan mahabbah, lebih suka terhadap orang-orang yang mensucikan diri. Sehingga orang yang menjaga wudhu, dawamul wudhu, batal Mas Fajar, wudhu lagi. Ya, Mbak Dina, Mbak Lutfiana Bilah, ya. Itu menjaga wudhu biasanya akan lebih mudah urusannya dan lebih smart. Memang agak ribet. Mas Fajar baru
habis sholat, waduh, kentut lagi, wudhu lagi. Gitu. Apalagi yang putri ya, biasanya agak lebih ribet. Pak nanti harus dandan ulang, ya membuat ini kerudungnya lebih rapi lagi. Nah, justru karena ribet kepayahan di situ, karena mewujudkan diri kita lebih di dalam kondisi suci, maka itulah kenapa kemudian Allah lebih suka dan biasanya urusannya lebih dimudahkan. Ya, itu untuk saya cepatkan sedikit. Habis ini nanti kita bisa sharing. Ya, oke. Lalu tata caranya, niat berwudu di dalam hati. Ini harus dikatakan, ya membaca basmalah. Dilafazkan lebih baik. Membasuh dua telapak, ya sebanyak 3 kali tadi waktu sebelum membasuh muka. Bismillah, lalu berkumur 3 kali, menghirup air ya hidung intisyak, lalu menyemprotkan intisyar dari kiri sebelah kiri, membasuh muka sebanyak 3 kali. 3 kalinya, kalau membasuh mukanya itu wajib. Ya, tapi 3 kali itu sunnah. Membasuh 2 tangan ya itu wajib, tapi mengulangi sampai 3 kali itu sunnah. Menyapu seluruh kepala ya itu sunnah, tapi membasuh rambut itu harus wajib ya. Telinga 3 kali ya, membasuh 2 kaki beserta 2 mata kaki sebanyak 3 kali. Membasuh kakinya itu wajib, 3 kalinya itu sunnah. Gitu ya. Nah, itu tata cara. Teman-teman mungkin sudah, tetapi yang sering kali ada harus diperhatikan adalah batasan anggota tubuh yang harus dibasuh tadi. Ya, antara siku, mata kaki, termasuk rambut. Nah, teman-teman yang putri terutama kalau membasuh rambut sebaiknya jangan hanya dibatuk. Nah, seringkali rambutnya di situ tidak ada yang dibasuh, akhirnya batuk itu orang rambutnya ya. Itu yang harus lebih perhatikan. Lalu air yang membatalkan wudhu itu ini ya, kencing, buang air besar, kentut, itu satu paket ya Mas Nurbowo ya. Biasanya kalau lagi kencing sekalian yang lain ya, dan itu membatalkan ya Mas Taruna. Keluar air mani, kalau air mandi mazi ya Mas Taruna, itu wajib mandi enggak? Keluar air mani, khurujul mani itu wajib mandi ya. Ya, betul. Mas Taruna udah pernah mandi ini, mimpi basah sudah ya. Mas Fajar kayaknya yang belum ya, belum puber ini. Sudah ya. Nah, tapi kalau mandi itu tidak wajib ini ya, wajib mandi, tapi dia memang membatalkan wudhu. Nanti ada di bahasan. Insya Allah next nanti kita jelaskan melalui video ya. Hilangnya akal memakan daging atau yang lainnya, daging itu sesungguhnya ini masih debatable. Saya ingin mengatakan begini, yang memakan ya, makan minum, Mas Fajar, batalin wudhu enggak? Enggak, Pak. Enggak. Tapi kalau kemudian selilit habis makan daging itu, ayam kah atau daging sapi dan lainnya, lalu ada selilit dan di saat sholat itu lalu kita telan bekas selilitan itu, batal enggak sholatnya? Batal. Kenapa? Karena makan. Ya, bagus. Ya, betul, karena makan ya. Tapi ketika kemudian sudah makan, mau sholat, baiknya apa? Baiknya wudhu, Pak. Baiknya berkumur. Tidak harus mengulangi wudhu. Sehingga teman-teman itu ketika habis makan, cukup minum air putih yang jernih. Supaya tidak terlalu berasa. Jadi kalau Mas Fikri misalnya, ya Mas Lufi tadi makan buka bersama itu ya, ada daging selilitan, sebelumnya udah punya wudhu, apalagi di hotel tuh aminnya minta amit, tempat wudhunya antri, sudah jenengan langsung ambil air minum putih itu berkumur ditelan, nah itu udah selesai. Jadi sunnahnya orang yang udah punya wudhu mau sholat itu tidak harus wudhu, tapi dia mesti berkumur satu, lalu berkumurnya dengan air yang tawar, bukan minum jus ya. Nanti Allahu Akbar, bekas minuman jusnya tadi itu kan berasa manisnya, itu juga membatalkan ketika lalu justru kita
memasukkan ya seperti makan dan minum saat sholat itu tidak boleh. Nah, oke, good. Baik, sampai di sini dulu. Ada yang mau di-sharingkan sebelum saya tambahkan sedikit ke tayamum. Nanti 8:30 ya bisa kita rampungkan. Ada? Oke. Nah, bagaimana dengan tayamum ya? Wa in kuntum marada au ala safarin. Yang itu di situ ada ayat lanjutannya. Au ala safarin. Au jaa ahadun minkum minal qa'id. Atau kembali ya dari tempat buang air besar. Maka Allah musnisa atau habis memegang menyentuh perempuan tentu istrinya. Falam tajidu ma, lalu tidak bisa ketemu air, fataya mau sa'idah. Maka bertayamum. Ini landasan untuk tayamum. Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Famsahu buwujuhikum wa aydikum. Nah, kalau tadi sampai kaki dan lain sebagainya di dalam wudhu, wasilu wujuhakum sampai kemudian warjulakum tadi itu, kalau di dalam tayamum tidak, famsahu biwujuhikum wa aydikum. Ya, cukuplah membasuh muka dan kedua tangan gitu dengan tata cara tentu ya yang sudah diajarkan. Oke, nah saya sharing kan ya. Sudah kelihatan belum Mas Fikri? Belum ya. Ini dia. Syarat tayamum ya. Di antaranya adalah ini. Ya. Tidak menemukan air. Jadi kalau Mbak Putri sekalipun di rumah ya, itu harus ada ijtihad menemukan air. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada air, terlalu tayamum itu tidak boleh. Mesti ada tolabul ma, ada ikhtiar mencari air. Di puncak bukit atau di mana. Bahwa ternyata setelah sholat, habis itu nemu air tidak masalah. Karena di awal sudah ijtihad tolabul ma. Ya, ada air tetapi dapat menimbulkan dampak negatif pada tubuh juga. Karena lagi sakit, itu juga boleh tayamum. Ya, Mbak Lutfi Maulana ya lagi sakit dibalut lalu itu malah dikasih air dengan cara berwudu. Wah, itu tidak boleh. Islam betul-betul menjaga hifdzun nafas. Jadi kalau sampai pernah dulu di masa Rasulullah ya ada yang kemudian janabah lalu bergulung-gulung di atas debu itu. Maaf, bukan itu caranya tadi bergulung-gulung itu salah juga. Tapi di saat Rasulullah itu juga di kitab Bulughul Maram di masalah bahasan tentang tayamum, beliau menjelaskan pernah diadukan kepada Rasulullah. Ini ada sahabat yang kemudian dia tetap memaksakan diri mandi, justru karena air itu sakitnya lalu dia meninggal dunia. Itu Rasulullah melehki. Jangan begitu kalian. Islam itu memudahkan. Walau tu'assiru, jangan kau bersulit, cukuplah dengan tayamum. Ya, ada air tapi dibutuhkan untuk yang penting, misalnya minum di atas kapal ya, Mbak Khalisatu ada lagi pulang kemana lah atau safari ada ya, Mas Ilham ya, Mas Irfan, lalu di situ ada tinggal 1 botol, enggak usah wudhu, tayamum, karena air yang 1 botol itu cukup untuk menghidupi gitu. Ya, survive-nya hidup, hifdzun nafas itu lebih utama daripada wudhu. Ya, jangan salah kaprah juga. Termasuk minum bukan hanya untuk diri sendiri. Terus Pak, minumin hewan. Jadi kalau di kapal atau di perahu itu ada minuman dan itu cukup untuk dirinya atau kemudian minumnya hewan yang ada di situ, jangan dipakai wudhu. Tayamum. Ya, asik kan itu. Jadi jangan sampai kekurangan ilmu, ketidaktahuan kita menyebabkan ketidakbaikan di sisi yang lain. Padahal
Sesungguhnya Islam di dalam persoalan misalnya berwudu ini itu mempermudah, bukan mempersulit. Ya, nah, ini mesti kita pahami bersama sehingga mewujud di dalam diri kita Islam itu tidak terlalu sulit, menyulitkan dan seterusnya ya. Justru Islam menghendaki umatnya itu menjadi umat-umat yang baik gitu ya. Oke. Ini runtutannya bisa dibaca, dipahami ya, yang membatalkan tayamum, rukun dan tayamum ya. Niat, mengusap wajah, mengusap tangan, hingga siku, tertib. Nah, singkat sekali kan. Sedangkan yang membatalkan tayamum itu setiap yang membatalkan wudu itu batal juga tayamum. Apakah itu buang angin, buang air besar, dan seterusnya tadi. Riddah murtad ya, menemukan air, kalau sudah ada air maka tayamum menjadi batal ya. Ragu-ragu termasuk ada air atau tidak gitu ya. Kalau keraguan itu terlalu dalam ya cari dulu, kalau ternyata enggak menemukan air baru kemudian bertayamum. Ini ada gambar ya, alhamdulillah bisa memudahkan debu seperti ini gambarnya. Nawatu tayamum ta'ala untuk niatnya, lalu mengusap muka, wajah, mengusap tangan hingga siku dan tertib. Nggak ada rambut, nggak ada telinga ya, nggak ada kumur pakai debu ya, dan seterusnya itu enggak ada ya. Oke, good. Nah, kalau kita bisa melihat di situ wajibnya tarbatu halana tuhuran ila najilma. Jadi kita ini umat Nabi Muhammad ya, itu sudah dimudahkan dengan cara bertayamum seperti ini tadi itu ya gambarnya. Kita bertayamum dari mulai tepuk debu dari telapak tangan, lalu kemudian membasuh ya wajah dengan debu tadi, dengan menempelkan begitu saja dua telapak tangan ya, dan itu sudah cukup. Baik, terakhir kesunahnya membaca basmalah menghadap kiblat, mengusap wajah ya dari atas jari-jari termasuk mendahulukan yang kanan dan meneruskan sampai atas siku. Ini termasuk yang sering kali terlewat adalah teman-teman sekalian itu membasuh ini tadi muka, itu meniupkan dulu debunya di tangan. Termasuk debu itu ya teman-teman sekalian ada di mana-mana. Mana-mana itu apa? Setiap yang membatalkan wudhu tadi sudah di mana-mana itu artinya apa? Ya termasuk di kursi ya. Nanti kalau teman-teman umroh tayamumnya gimana? Basiska ya, Mas Ramzi lagi umroh atau lagi haji di pesawat. Nah, boleh wudhu di bagian toilet itu hanya untuk yang buang air itu. Ya, jangan paksakan wudhu di situ. Ya, caranya terus gimana? Tayamum berarti debunya ada di jok depannya itu, kursi depannya dia. Nggak usah ngambil bagian yang lain karena itu bagian juga bagi penumpang yang lain. Jadi itu jauh lebih mudah. Islam mengajarkan tetap menjaga kesucian, menjaga sholat, karena itu menjadi penting, dan kemudian varian yang mengitarinya itu sudah terjelaskan juga ya. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada ya? Sudah pada absen? Mbak Tika? Mas Taruna udah absen ya? Belum, Mbak. Habis ini absen. Oke, good. Mbak Eva? Eva Mustaqimah? Wah, ditinggal masa ini. Oh enggak, lagi ngajar Mbak Eva? Atau di mana tuh? Pesantren kah? Oke. Ya, Mas Sigih Maulana. Ini kabarnya gimana? Minyak udah normal ya, minyak goreng ya di daerah masing-masing. Masih sulit, kayaknya Demak masih sulit tuh. Semarang ada tapi harganya 1 liternya 25 sekian tadi. 1 liter ya, biasanya hanya 14. Oke. Baik, teman-teman sekalian, kalau nggak ada yang di-sharing, karena ini juga amalan kita keseharian, setidaknya saya tadi itu meneguhkan
karena sholat itu sahnya dipengaruhi oleh wudhu, maka usahakan betul wudhunya juga harus tepat ya, sehingga kita mendapatkan ibadah sholat itu berdampak. Apa itu? As-shalah tanha 'anil fahsya wal munkar. Sholat itu salah satu hikmahnya mencegah dari fahsya dan munkar, hal-hal yang keji. Nah, tapi kalau misalnya Mas Lutfi ya, Mas Fikri, Mas Muhammad Nurbo itu sudah sholat, ya sebaiknya lalu jangan berpikir juga, aku udah sholat pasti nanti terjaga di fahsya wal munkar. Enggak, karena kita sholat maka mesti kita menjaga diri. Gitu. Ini yang sering kemudian kita ingatkan bersama, termasuk saya dan keluarga tentu ya, Mbak Putri ya, lalu Mbak Eva Mustaqimah tadi, Mbak Khulasatul. Kalau kemudian pakai kerudung ya, maka dipantaskan dengan kerudungnya. Ya sama lah seperti saya. Seringnya saya pakai baju koko atau baju-baju kayak gini. Ya kadang kalau lagi harus beli spare part laptop dan lain sebagainya ke mall ya kopiah kita lepas, tapi pakai baju-baju koko yang rapi atau pakai kopiah, maka kita juga mesti bertanggung jawab dengan perilaku yang baik. Masa sih yang pakai kerudung perilakunya masih sarkas, ya masih beringasan, yang pakai baju koko, pakai kopiah, bukan soal ini, tetapi itu menjadi sistem diri. Sistem diri apa? Untuk menjaga diri. Nah, gitu. Jadi kalau pakai baju koko, pakai kopiah, halo cewek, dan lain sebagainya kan kurang pantas. Atau marah-marah, udah pakai jubah marah-marah, kan kurang pantas. Karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah dengan cara kita tadi menjaga wudhu, ya itu adalah perilaku-perilaku juga menjaga kesucian di dalam bertutur kata, memandang karena kenikmatan mata, termasuk menjaga kesucian yang hakiki. Ya, di sini hadir Mbak Dina, sampai Mbak Putri, Mbak Zulfani, ya, Mbak Deva, ya, dan teman-teman putri lain. Kalau boleh saya meneguhkan, mengingatkan selalu jaga diri dengan baik. Karena itu yang akan menghantarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, maka apapun dalih dari, ya, Mas Lufi kadang guyon ini, para buaya-buaya itu, karena setiap laki-laki adalah buaya ya, Mas Lufi ya, Mas Imam ya. Tapi yang laki-laki buaya, termasuk sampean ya Pak. Iya, kita laki-laki itu memang buaya, tapi percayalah ya Mas Rizky, Mas Taruna, tenang aja ya, Mas Fikri ya, karena setiap perempuan adalah penyayang buaya ya. Jadi ya, ya pokoknya dijagalah gitu ya, jangan terbuai dengan ini. Kamu katanya cinta dan sebagainya. Nah, wis kedaden ini cara Jawa. Ya, it is happened. Ya, kalau sudah terjadi itu, we will in the traumatic condition, trauma, kondisi penyesalan sepanjang masa dan seterusnya. Mending nanti, karena ini sudah semester 2 ya. Nah, semester 5 misalnya, dan mau KKN 6 gitu. Mas kalau serius datang ke orang tua. Ya, nembung nikah, nggak apa-apa, belum wisuda, belum lulus, kita menjalani kuliah dan menikah. Ya, kontrakannya bisa bersatu, lebih hemat, menuju kampus naik motor, satu motor berdua boncengan, lebih hemat bensinnya ya, makan satu piring berdua nggak kenyang tapi hemat itu ya, insya Allah gitu. Jadi lulus biasanya lebih mudah pekerjaan ya, dapat kerjaan, dan begitu punya anak selama dia menyusui juga relatif biasanya nggak terlalu cost-nya tidak terlalu tinggi. Jadi dengan begitu maka dan la tahzan wala takhaf innallaha ma'ana. Oke, saya kira cukup ya, jam 8.40. Silahkan teman-teman juga melanjutkan aktivitas yang lain. Saya bersiap-siap ini juga segera kembali ke Semarang. Terima kasih teman-teman sekalian. You pay good attention for this joining class ya. Semoga Allah balas segala niatan baik dan jerih payah ini menjadi amal yang soleh, menjadi ilmu yang manfaat dan keberkahan hidup ke depan dan abadi nanti di akhirat ya. Terima kasih. We close by hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak. Oke, thank you so much. Kita tutup.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Suaranya cukup jelas, Mas Nurbowo? Jelas, Pak. Oke, good.